Ya, sekarang kita akan sedikit menyinggung masalah customer journey. Jadi itu semacam kira-kira bagaimana kita membedakan konsumen ya. Sebelumnya kan kita sudah singgung bahwa overview-nya kan seperti ini ya. Ada traffic masuk ke Squishpack jadi leads kita, leads baru kita follow up email mereka baru. Nah, mengapa ada proses keempat ini? Ya, karena begini. Orang baru kenal dengan kita, langsung kita jejali dengan jualan, kemungkinan besar 99% pasti tidak akan terjadi transaksi. Kenapa? Karena kita belum mengedukasi mereka apa yang kita tawarkan, satu. Yang kedua, kita belum mengedukasi mereka untuk masalah mungkin yang sedang mereka hadapin, atau mengedukasi produk yang akan kita tawarkan ya. Dan yang jelas mereka pastinya belum kenal kita, maka tentunya pasti tidak akan terjadi penjualan ya. Nah, makanya dengan sistem seperti ini, follow up dan call to action ini, kita makanya nanti memerlukan autoresponder, yang mana autoresponder itu akan mengirimkan email ini secara otomatis setelah kita setting. Jadi orang pertama join dalam lead email, maka mereka akan masuk email pertama, email kedua, besoknya email ketiga, besoknya email keempat, dan seterusnya. Lalu nanti kita kasih email penawaran atau hard selling. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi begini. Dalam sebuah proses penjualan seperti ini ya, orang yang baru datang itu biasanya masih masih awareness ya. Jadi mereka masih baru sadar bahwa ada bahwa kita punya suatu produk ya. Nah, pada level ini tuh biasanya kita dapatkan dari seperti ini, dari blog post, dari wallpapers, kita jual kita kasih e-book gratis, infografik dan lain-lain. Nah, ini mereka konsumen itu masih di level awareness ya. Jadi mereka baru tertarik. Mereka baru tertarik. Nah, setelah itu mereka akan masuk lagi lebih dalam. Nah, pada tahap ini biasanya kita masih kasih email. Nah, dan kalau dia baca email, mereka akan pada tahap consideration. Jadi mereka sudah mulai mempertimbangkan mau beli apa tidak. Tapi mereka sudah tertarik ya. Hanya mereka belum action. Nah, biasanya traffic yang pada level ini biasanya traffic itu datang dari website atau sales pack, lalu produk webinar, screencast, dan seterusnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan purchase. Nah, ini kita sudah hard selling di sini. Kalau mereka beli, berarti kita sudah ada dapatkan closing atau penghasilan ya. Nah, jadi memang tugas kita akan seperti ini ya. Jadi terus berputar, kita terus promosikan lead magnet kita supaya traffic datang masuk ke dalam list email, dan mereka akan mengikuti proses ini. Kita iklankan lagi terus menerus. Jadi list email kita akan terus berkembang. Oke. Nah, sekarang kira-kira jadinya nanti flow bisnis kita akan seperti ini. Start, kita datangkan traffic masuk ke landing page atau Squishpack masuk menjadi leads kita. Nanti leads email mereka akan dapatkan kirim email dari ke 1, ke 2, dan ke N. Nanti pada email tertentu kita lakukan hard selling. Lalu kembali lagi ke awal, start atau promosi lagi terus. Nah, bisa juga kita buat lagi lead magnet yang berbeda. Berarti kita promosikan lagi dengan sistem besarnya sama seperti ini. Oke? Sangat menarik ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita ya jualannya bisa menjadi semi otomatis. Semi otomatis itu email ini kita hanya bikin email kan, misalnya email pertama kita hanya bikin email hanya beberapa kali saja, tetapi itu bisa digunakan berkali-kali, bahkan bisa ribuan tergantung jumlah leads kita, dan itu otomatis dikerjakan oleh sistem auto responder. Jika ada penjualan kita hanya mendapatkan komisi. Tanpa kita harus pusing misalnya bikin produk, tanpa harus pusing
bahas support gitu ya. Jadi tugas kita hanya mencari lead, kita cari traffic, kita tawarin lead magnet, mereka jadi list email, dan kita follow up. Oke, baik, kita akan lanjut di video berikutnya.